ibu dari tentara ini adalah rakyat. Sesuai dengan jati diri kita sebagai seorang prajurit, bahwa kita ini adalah tentara rakyat. Izin Bapak, selain bengkel kesehatan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat setia hingga akhir, saya Kapten Infanteri Hasmulyadi kembali menyapa Anda lewat Sultan Hasanuddin Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang peran Hubdam dalam mendukung operasional Kodam 14 Hasanuddin. Dan kita akan perbincangkan topik ini. Saat ini kita sudah bersama narasumber Bapak Kolonel CKE Igusti Ngurah Sumahardika SE, Kepala Perhubungan Kodam 14 Hasanuddin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sampai hari ini saya baik-baik saja. Izin Bapak, sebelum kita lebih jauh membahas topik pada hari ini, boleh memperkenalkan diri Bapak? Baik, terima kasih kepada semua yang saya hormati yang hadir pada ruangan ini. Perkenalkan, saya Kolonel CKE Igusti Ngurah Sumahardika, jabatan Kepala Perhubungan Kodam Hasanuddin. Saya Akmil 2001. Dan kami menjabat di sini berjalan 7 bulan. Siap. Kembali ke Satuan Perhubungan. Apa maksud perhubungan dalam konteks ini, Bapak? Satuan Perhubungan ini kan merupakan salah satu satuan yang ada di TNI Angkatan Darat. Siap. Yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang memiliki Kotama. Dan Satuan Perhubungan ini merupakan salah satu badan pelaksana Kodam yang melaksanakan, menyelenggarakan, mendukung dan menyiapkan dukungan komunikasi. Siap. Bagi tugas-tugas pokok Kodam. Dan tentunya dalam mendukung tugas pokok Kodam ini kan tidak hanya komunikasi saja. Siap. Tapi ada yang lain dari tugas pokok kami sebagai Satuan Perhubungan. Di situ ada bagaimana kita menyelenggarakan dukungan peperangan elektronika. Siap. Atau pernika. Siap. Kalau sekarang istilahnya TIK lah, teknologi, informasi dan juga komunikasi. Siap. Yang berikutnya ada tugas foto film militer. Siap. Yang berikutnya ada tugas Siskodal Info, sistem komando pengendalian dan informasi. Siap. Dan yang terakhir bagaimana kita Konbek Harstal. Jadi menyiapkan konstruksi, pembekalan, pemeliharaan maupun instalasi terhadap seluruh material perhubungan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Dulu korpsnya perhubungan itu CHB, Bapak. Betul. Dan sekarang menjadi CKE atau Komunikasi dan Elektronika atau disingkat mungkin komplek. Nama satuannya ini masih perhubungan. Nah, ke depan apakah juga akan mengikuti ada perubahan nama daripada perhubungan ini? Memang betul, semenjak Februari 2024 nama perhubungan sudah direncanakan untuk dirubah. Siap. Menjadi Komunikasi dan Elektronika. Dan alhamdulillah pada kemarin bulan Oktober 2024 sudah keluar keputusan Kasat bahwa nomenklatur dari perhubungan sudah keluar menjadi Komunikasi dan Elektronika. Siap. Dan tentunya dengan adanya perubahan ini kan menuntut juga bagi kami prajurit Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat ke depan harus siap. Kenapa? Karena tuntutan dan tantangan tugas ke depan dalam dinamika lingkungan dunia sekarang ini sangat pesat dan kompleks sekali. Siap. Dan kita juga harus merespon hal tersebut. Siap. Kenapa? Karena sekarang peperangannya sudah mulai beralih. Sehingga kami dari Korp Komunikasi dan Elektronika juga harus menyiapkan diri kita menyambut tantangan tersebut. Siap.
Dan tentunya ini kan berpengaruh terhadap tugas, fungsi, dan peran kita, termasuk bagaimana doktrin, Siap, peraturan, dan kebijakan nantinya mengatur tugas-tugas dari komunikasi dan elektronika Angkatan Darat. siap. Nah, perhubungan dalam mendukung tugas operasional Kodam 14 Hasanuddin seperti apa, Bapak? Tugas pokok dari perhubungan Kodam adalah menyelenggarakan, menyiapkan, dan mendukung dukungan komunikasi dalam mendukung tugas pokok Kodam. Siap, Dan di sini memang kami diawaki oleh prajurit yang memiliki kualifikasi dan spesialisasi khususnya di bidang teknik, elektro, multimedia, dan sebagainya. Walaupun tidak semua mempunyai kemampuan itu, tetapi dalam keseharian kami berusaha memaksimalkan dan mendukung apapun yang berkaitan dengan dukungan komunikasi. Kami harus siap menjawab tantangan tugas itu. Karena apa? Bahwa itulah peran kami sebagai satuan perhubungan untuk mendukung tugas pokok Kodam dalam hal bidang komunikasi. Berarti ini dukungan kegiatannya ini baik dalam bentuk operasi militer perang, mungkin yang biasanya yang di daerah rawan atau mungkin perbatasan, termasuk OMSP atau operasi militer selain perang, mungkin seperti bencana-bencana alam itu, Bapak. Betul sekali. Dukungan komunikasi ini kan merupakan dukungan yang vital. Siap, Kenapa? Ada slogan yang menyampaikan mungkin sekarang masih perhubungan ya. siap, Peperangan tidak dapat dimenangkan tanpa perhubungan. Tanpa perhubungan, peperangan tidak dapat dimenangkan. Dan menurut saya sebagai salah satu korp perhubungan merasakan itu benar. Karena dukungan komunikasi ini sangat diperlukan baik dalam kondisi OMP maupun MSP. siap, Kita lihat bahwa kondisi geografis bangsa kita ini kan tidak semuanya sama. siap, Ada yang kebanyakan daerah gunung, daerah lembah, pantai, ada yang bukit dan sebagainya. Dan jaringan komunikasi yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia ini kan belum semuanya tertata dengan baik. siap, Sehingga komunikasi yang bisa digunakan untuk mendukung kelancaran komunikasi bagi prajurit yang melaksanakan tugas, baik tugas dalam OMP maupun SP, salah satunya adalah menggunakan komunikasi secara analog dan digital, yaitu merupakan fungsi kami. Baik, itu terkait dengan fungsi utama dan fungsi organik yang dilakukan. Nah, apakah ada kegiatan atau program satuan yang dilaksanakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat? Kebetulan, mohon maaf, kami di Satuan Perhubungan ini kan kegiatan program kami yang bersentuhan dengan masyarakat ya lumayan lah. Ada beberapa yang saya buat. Karena apa? Saya menyadari bahwa ibu dari tentara ini adalah rakyat. Sesuai dengan jati diri kita sebagai seorang prajurit, bahwa kita ini adalah tentara rakyat. Dan doktrin pun yang ada bahwa seluruh prajurit itu adalah aparat teritorial. Dan seluruh prajurit itu adalah aparat intelijen. Mengapa? Karena satuan kita TNI AD ini kan cukup besar. Dan dibutuhkan orang-orang yang memiliki sense of intelligence maupun sense of territorial. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Tujuannya hanya satu, bagaimana kita menjaga dan menegakkan kedaulatan negara kita di wilayah NKRI. Nah, seperti itu. Mungkin bisa disebutkan apa-apa saja yang dilakukan. Kegiatan yang sudah kami buat, karena kami juga kan Satuan Perhubungan juga sebagai satuan non-kewilayahan. Siap. Artinya fungsi utama dari TNI AD itu ada dua. Satu, fungsi pertempuran. Yang kedua, fungsi teritorial. Nah, fungsi teritorial ini kan semua prajurit ataupun satuan harus melaksanakan. Namun porsinya berbeda-beda. Siap. Yang mungkin maksimal melaksanakan adalah satuan kewilayahan. Mulai dari Kodam, Korem, Kodim, masuk dengan Koramil. Siap. Nah, kami sebagai badan pelaksana Kodam juga melaksanakan fungsi teritorial sebagai satuan non-kewilayahan. Sehingga namanya terbatas. Siap. Nah, dalam keterbatasan itulah saya bersama rekan-rekan yang ada di Hubdam 14 Hasanuddin ini berusaha
juga ingin bersentuhan dengan masyarakat. Karena apa? Di masa damai ini selain kita melaksanakan tugas pokok, kita juga wajib melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Adapun yang saya buat, yang pertama itu namanya Bengkel Sehat. Siap, Bengkel Sehat. Bengkel Sehat Pangamaseang. Mungkin baru dengar ya. Siap. Ada bengkel sehat. Jadi bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang sakit. Siap. Dan sifatnya Pangamaseang. Pangamaseang itu dalam bahasa lokal sini adalah artinya tolong menolong, kasihan, menghargai dan sebagainya. Jadi program itu saya buat bagaimana kita bisa membantu masyarakat mungkin mohon maaf yang memiliki keluhan sakit yang selama ini bertahun-tahun sakit sehingga ada harapan dia untuk lebih sehat lagi. Dan ini sifatnya gratis. Ini saya buka setiap hari Senin dan Kamis setelah sholat asar. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh Opa Laude, beliau putra Raha Kendari tapi tinggalnya di Maros. Siap. Dan beliau sudah bilang sama saya, Opa siap untuk membantu komandan, untuk membantu melayani orang-orang yang sakit. Dan di sini sifatnya kami tidak memaksa karena pengobatan itu kan macam-macam. Dan mungkin Pak Andi, saya, mungkin siapapun yang sudah berusia seperti kita ini, dulu waktu kecil kan kita sangat jarang ke rumah sakit. Orang tua kita itu sangat respon sekali memanfaatkan segala sesuatu yang ada di rumah, yang ada di dapur. Dan saya berpikir, kenapa nggak saya manfaatkan seperti dulu ibu saya memperlakukan saya seperti itu manakala saya sakit. Akhirnya saya berusaha mencari orang-orang yang memiliki kemampuan, yang ikhlas, yang siap untuk membantu masyarakat dalam hal pengobatan tradisional dan alternatif. Izin Bapak, selain bengkel kesehatan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan? Ada di Hubdam, ada juga saya buat namanya bengkel elektro. Siap. Jadi bengkel elektro ini saya memanfaatkan kemampuan dari prajurit saya di bidang elektro dan juga di backup oleh mertuanya anggota. Siap. Namanya Om Jupri. Dan ini saya melayani siapa saja yang ada di Makassar, baik anggota maupun masyarakat yang manakala memiliki kerusakan peralatan elektronika, silakan dibawa ke Hubdam. Dan saya sampaikan kepada Om Jupri bahwa saya tidak mau selalu ganti suku cadang, tetapi diakali dulu semaksimal mungkin. Syukur-syukur tidak perlu beli suku cadang, tapi ataupun harus beli, sampaikan yang baik kepada yang punya elektronika, Bu, Pak, harganya sekian, harus diganti. Kalau mau beli sendiri boleh, saya belikan boleh. Nah, berapa biayanya? Seikhlasnya. Siap. Dan yang ketiga, saya buat program namanya Moncer, Morning Ceria. Jadi program itu kita menjemput panti asuhan yang ada di wilayah Makassar ini. Kita ajak berenang di dalam, kita kasih makan, setelah itu kita antar kembali. Dan ini wajib dilakukan setiap minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga panti asuhan berenang di Hubdam. Nah, minggu keempat ini saya cari sasaran yang berbeda. Kemarin saya sudah buat sasarannya kepada Pati Jompo. Siap. Dan saya ke sana tidak mau memberikan bantuan sembako. Karena apa? Sudah cukup banyak orang yang memberikan bantuan sembako. Saya ingin melakukan pengobatan secara non-fisik ataupun mental. Sehingga saya bikin program mendesain konsep itu untuk oma opa yang ada di Pati Jompo dengan melibatkan rekan-rekan saya yang ada seniman. Dan alhamdulillah para oma opa ini terkesan dan menangis. Siap. Kemudian saya ada program namanya Sanggar Seni. Jadi di Hubdam itu ada Sanggar Seni Balak Riang. Itu ada hari Selasa ada seni karya sastra berupa puisi, cerpen, dan pantun. Hari Rabu itu ada seni rupa melukis. Hari Kamis itu ada seni tari.
hari Jumat itu ada seni peran atau acting, hari Sabtu itu ada desain digital. Program ini saya buat untuk anak-anak asrama. Kenapa saya buat program ini? Karena saya melihat anak-anak asrama ini adalah anak-anak yang nantinya akan menggantikan kita. Dan manakala dari sekarang kita tidak bangun rasa percaya diri dia, tidak bangun pemikiran dia untuk berpikir dan berinovasi, nantinya kasihan dia ke depan tidak siap menghadapi tantangan di dunia ini. Dan yang paling utama, saya ingin menjauhkan anak ini dari gadget HP. Makanya saya buat itu, dan itu rutin setiap hari dari pukul 16.00 sampai jam 18.00. Kemudian saya buat lagi program ada namanya Kapota English Course. Jadi saya membuka kursus bahasa Inggris yang dimana gurunya adalah persit kita, istrinya prajurit yang memang dia guru bahasa Inggris di luar di SD. Saya gandeng beliau, saya buka setiap hari Senin, sama jamnya jam 4 sampai jam 6, sehingga full day. Dan anak-anak mau milih yang mana silakan. Siap. Kemudian saya buka namanya program Cari Tahu. Cari Tahu itu carita si pakat tahu. Siap. Jadi cerita saling memanusiakan orang. Saya buat ini seperti membuat drama berseri, drakor. Jadi sasaran yang saya pertama adalah Oma Opa Pati Jompo dengan memanfaatkan pengobatan alternatif yang ada di Hubdam Bengkel Sehat. Jadi setiap Senin dan Kamis Opa itu sebelum ke Hubdam wajib ke Pati Jompo untuk mengobati Oma Opa yang ada di sana. Dan harapan saya berseri ini sampai di end. Di end ini kalau dia sembuh berarti selesai. Nah setelah selesai ini program saya beda lagi. Rencana ke depan sasaran saya adalah SLB, Sekolah Luar Biasa. Kemudian saya juga mengisi kemampuan dari guru-guru TK yang ada di TK Hubdam. Itu yang pertama ada ekskul tentang bahasa Inggris. Jadi anak-anak TK yang sekolah di TK Hubdam itu ekskul sekarang bahasa Inggris. Dan itu tidak mahal, hanya bayar 25.000 satu bulan. Nah, selanjutnya saya juga ingin anak-anak TK ini selain dia memiliki pengetahuan agama yang baik, saya juga akan mengajak dia agar bisa menjadi orang berprestasi dalam hitung cepat matematika. Sehingga sekarang guru-guru yang ada di TK Hubdam itu sedang belajar tentang jarimatika. Itu namanya menghitung cepat. Siap. Harapan saya adalah nanti anak-anak TK ini yang bisa berkompetisi di tingkat Sulawesi, Indonesia maupun dunia dan sebagainya. Siap, ini cukup banyak yang dilakukan ini Bapak. Ini bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat jika Hubdam ini memiliki jenis pelayanan seperti ini Bapak? Cara menyampaikan ataupun mensosialisasikan ke masyarakat itu saya gunakan dua cara. Yang pertama, staf saya yang di Pernika, ya istilahnya pennya Hubdam lah. Siap. Saya sampaikan untuk selalu membuat poster, video-video singkat tentang kegiatan itu dan di-share di medsos kita. Siap. Dan juga kita share ke rekan-rekan yang kita kenal, termasuk ibu-ibu persit. Dan yang kedua, saya sampaikan kepada staf Urpam saya, karena Urpam itu kan juga melaksanakan fungsi teritorial. Siap. Kamu setiap hari wajib keluar, sampaikan program kita ini kepada sekolah, kepada kelurahan, kecamatan, organisasi yang ada di luar. Sampaikan. Harapannya dengan adanya program di Hubdam ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kita siap untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Nah, sejauh ini antusias atau sepengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan pelayang ini milih Hubdam bagaimana Bapak? Saya lihat sangat antusias. Siap. Apalagi Sanggar Seni itu anak-anak dari dalam dan juga sudah mulai berdatangan anak dari luar. Itu dia asik untuk menikmati seni-seni yang ada di sana, mulai dari hari Selasa sampai Sabtu. Kemudian
terhadap pelayanan kesehatan itu saya lihat banyak masyarakat yang datang ke Hubdam Siap. dan sampai antri. Terkadang kita menunggu selesai itu sampai pagi subuh kadang. Siap. Karena dibukanya kan jam 3:30 sore habis sholat asar. Dan berapapun pasien yang ada pasti kita terima. Dan pernah rekor itu habis sampai ayam berkokok 4:30 pagi baru habis tuh pasien. Tapi saya lihat Opa Laude itu happy, dia senang, tidak ada beban. Siap. Dan saya juga pasti menunggu di kantor. Karena apa? Saya merasa saya sudah dibantu oleh beliau dengan memberikan pelayanan kesehatan terhadap siapa saja termasuk masyarakat, dan itu gratis. Terus sekarang feedback saya terhadap beliau apa? Jadi saya menghargai beliau karena beliau sudah datang, saya harus temani. Memang risiko saya, mohon maaf, mungkin pulangnya lebih malam dari biasanya. Tapi menurut saya tidak ada masalah. Jadi keterikatan antara kami Hubdam dengan Opa Laude ini tetap terjalin dengan baik. Siap. Sejauh ini Bapak terkait mungkin cerita atau pengalaman menarik yang pernah Bapak alami selama memimpin satuan perhubungan, Bapak mungkin ada? Sewaktu saya masih muda dulu, masih zaman Lenan 1, saya sangat iri kepada prajurit Wirabuana. Siap. Kenapa? Selalu menangan dan menangan manakala ada lomba yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun perhubungan. Selalu yang juara adalah Wirabuana. Dan saya meyakini dari dulu sampai sekarang, berarti kan prajurit memang bagus. Nah, inilah salah satu hal menarik yang saya miliki, di mana saya bisa berdinas dan bergabung dengan keluarga besar yang ada di Kodam 14 Hasanuddin ini untuk menjadi bagian bagaimana saya bisa hadir dan juga memaknai dan memedomani jiwa-jiwa yang dimiliki oleh pahlawan nasional kita, salah satunya Sultan Hasanuddin. Izin kalau tidak salah Bapak, ke depan Satuan Komlekat atau Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Darat akan melaksanakan ulang tahun ke-79. Betul. Siap. Seperti apa penyiapan dilakukan oleh Hubdam sendiri? Saya mengajak kepada prajurit saya bahwa kita itu harus bangga terhadap satuan kita harus besarkan satuan kita. Nah, hari inilah waktunya kita memperingati. Adapun kegiatan yang saya buat memperingati hari ulang tahun Komlekat yang ke-79 ini, yang pertama saya buat public speaking. Siap. Saya memanggil salah satu narasumber, seorang perempuan yang tangguh yang ada di Sulawesi ini, judulnya Expensive Public Image. Artinya bagaimana kita membangun citra diri kita. Karena apa? Ini penting. Setiap orang harus bisa membangun citra dirinya. Saya ini mau jadi apa? Ke depan saya mau apa? Itu bisa disetting. Artinya dengan harapan disetting itu seperti kita tentara. Begitu kita masuk tentara, kita dipaksa untuk disiplin. Saya membuat kegiatan yang bersentuhan dengan seniman. Berikutnya saya juga buat kegiatan bersama Orari Lokal Makassar, yaitu salah satu organisasi memang yang bergerak di bidang komunikasi. Itu ada 5 kegiatan dari tanggal 15 sampai dengan 17. Pertama itu kegiatan SES, Special Event Station. Itu kegiatan komunikasi untuk mensosialisasikan tentang hari ulang tahun ke-79 Komunikasi dan Elektronika agar seluruh amatir yang ada di Indonesia bahkan luar negeri itu tahu bahwa perhubungan Kodam hari ini ulang tahun. Dan alhamdulillah hasilnya pun kita mendapatkan log SES itu sebanyak 1163. Setelah saya tanyakan kepada rekan saya amatir Orari, itu merupakan rekor terbesar yang pernah diraih oleh seorang SES. Dan saya sangat berkesan sekali. Yang kedua ada namanya pameran alat komunikasi. Jadi kita gabung antara komunikasi punya Orari dengan punya perhubungan Kodam. Sehingga semua orang tahu bahwa inilah macam-macam alat komunikasi yang ada, yang pernah dimiliki oleh bangsa ini, khususnya yang ada di Sulawesi. Kemudian yang ketiga, saya bikin namanya Eyeball KSO. Artinya itu bagaimana kita melaksanakan perkenalan secara tatap muka kepada orang-orang yang memiliki jabatan di situ.
dan itu juga dicari sama para amatir. Siap. Yang keempat ada namanya Walking ARDF. Jadi Amateur Radio Direction Finder atau bahasa Indonesianya itu mini fox hunting. Siap. Dan ini merupakan salah satu kegiatan untuk mencari frekuensi-frekuensi gelap, mencari adanya pemunculan-pemunculan frekuensi yang nantinya ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang terakhir saya bikin namanya slalom ARDF. Jadi slalom test itu bagaimana dalam jarak yang dekat dari beberapa stasiun yang ada, kita harus bisa menebak mana stasiun yang memancar. Karena itu dihitung waktu. Dan tanggal 15 juga saya mau bikin kegiatan kemarin donor darah dan kewirausahaan. Berikutnya nanti tanggal 20 saya juga melaksanakan anjang sana ke para purnawirawan dan warakawuri, termasuk ada pembagian sembako. Dan selama 4 kali berturut-turut saya buat dari tanggal 11, 14, 18, dan 21 itu ada pengobatan kepada purnawirawan dan memanfaatkan dari kemampuan Opa Laude. Dan yang terakhir nanti tanggal 23 di hari hanya kita akan melaksanakan syukuran bagaimana kita mensyukuri bahwa satuan kita sampai hari ini sudah berusia 79 tahun. Dan pesannya adalah apa yang sudah kita berikan kepada satuan kita ini. Dan harapan saya di sini prajurit saya itu harus juga bangga, ya kan? Bangga dengan satuan ini. Bangganya seperti apa? Yang melaksanakan tugas dengan baik. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Hubdam 14 Hasanuddin. Target apa yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini? Target ataupun harapan saya dari kegiatan ini adalah yang pertama bahwa prajurit perhubungan Kodam harus bangga dengan profesinya. Harus bangga berdinas di Satuan Perhubungan Kodam. Dan yang kedua, prajurit perhubungan Kodam harus juga bisa bermanfaat untuk orang lain masyarakat. Seperti ayat kecil yang ada di Al-Quran. Siap. Khairunas anfa'uhum linas. Siap. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kita sebagai seorang TNI juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain, termasuk dengan satuan kita sendiri. Jadi semua yang dilakukan ini ya semua untuk NKRI dan masyarakat, Bapak. Pokoknya NKRI harga mati. Siap. Izin Bapak sebagai penutup, apa harapan Bapak khususnya kepada generasi muda dalam menghadapi perkembangan IT ke depan? Apalagi sekarang kan semua mengarah kepada AI atau artificial intelligence ini. Harapan saya bagi para generasi muda adalah bahwa bangsa kita ini tahun 2045 memiliki bonus demografi masyarakat, anak-anak yang memang siap untuk berkompetisi. Sehingga mulai dari sekarang kami dari TNI mengharapkan kepada adik-adik semuanya, pertama bijaklah untuk bermedia sosial. Manfaatkan media sosial, perkembangan zaman IT sekarang ini untuk hal-hal yang positif. Kenapa hal yang positif? Karena dari situlah kita bisa untuk membangun dan membesarkan nama besar bangsa kita ini. Karena apa? Pertahanan yang kuat adalah rakyat yang sejahtera. Kalau kita menggunakan IT ini untuk membantu masyarakat dan semua masyarakat sejahtera, maka pertahanan yang kuat itu akan dapat tercapai dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai sehingga Indonesia Emas 2045 akan bisa terwujud. Siap. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya kali ini sudah menyempatkan waktu untuk datang di Sultan Hasanuddin Podcast. Semoga yang diperbincangkan kali ini dapat menjadi informasi baru buat sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Pendengar sahabat setia hingga akhir, demikian perbincangan kita dengan Kolonel CKI Gusti Ngurah Sumahardika SE, Kepala Perhubungan Kodam 14 Hasanuddin, membahas tentang peran Hubdam dalam mendukung operasional Kodam 14 Hasanuddin. Dan akhirnya saya Kapten Infanteri Hasmulyadi menutup kebersamaan kita lewat dialog Sultan Hasanuddin Podcast.
Terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.